Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akuntansi pemerintahan. Pada video kali ini kami akan membahas tentang akuntansi pembiayaan. Simak videonya. Baiklah, kita akan memasuki materi pengertian akuntansi pembiayaan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih pembiayaan itu. Nah, pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus dan menutup defisit. Klasifikasi pembiayaan. Pembiayaan diklasifikasikan ke dalam penerima pembiayaan dan pengelola pembiayaan, yang dimana kalau dia penerima pembiayaan itu adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Baru yang pengeluaran pembiayaan itu adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi pengakuan pembiayaan. Menurut PP 71 tahun 2010 PSAP 02, pembiayaan diakui pada saat yang pertama, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Contohnya, pemerintah daerah menerima pinjaman dari bank sebesar 5 miliar, maka diakui pada saat uang tersebut masuk rekening daerah. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Contohnya, pemerintah membayar kembali pokok pinjaman diakui saat kas keluar. Intinya, jika belum ada arus kas, pembiayaan belum diakui, meskipun sudah ada perjanjian atau dokumen. Kemudian kita masuk ke pengukuran pembiayaan. Pengukuran pembiayaan adalah bagaimana nilai transaksi pembiayaan ditentukan dan dicatat. Ada dua prinsip utama. Yang pertama, pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Yang kedua, pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar atau kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi pembiayaan. Kemudian kita masuk ke bagian penerimaan pembiayaan daerah. Yang pertama ada penerimaan pembiayaan, yaitu semua penerimaan rekening kas umum daerah yang berasal dari yang pertama penerimaan pinjaman. Dana yang diterima dari pihak ketiga atau bank, pemerintah pusat, lembaga keuangan untuk keperluan pembangunan daerah. Yang kedua, penjualan obligasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah menerbitkan obligasi untuk memperoleh dana publik. Yang ketiga, silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat dipakai kembali sebagai penerimaan pembiayaan. Yang keempat, penerimaan kembali pinjaman dari pihak ketiga. Jika Pemda pernah memberi pinjaman, maka pengembaliannya oleh peminjam dianggap penerimaan pembiayaan. Yang kelima, penjualan investasi non-permanen lainnya. Yang keenam, pencairan dana cadangan. Dana cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu dapat dicairkan dan menjadi penerimaan pembiayaan. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran rekening kas umum daerah yang berasal dari yang pertama pemberian pinjaman, yang kedua penyertaan modal pemerintah, ketiga pembayaran kembali pokok pinjaman, keempat pembentukan dana cadangan. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun tertentu. Di sini saya akan membahas tentang sumber pembiayaan yang dimana yang ada 5. Yang pertama itu pembiayaan melalui utang atau debit financing, yang
Artinya pembiayaan ini dilakukan dengan meminjam dana dari pihak lain seperti bank, lembaga keuangan, atau menerbitkan obligasi. Perusahaan wajib membayar kembali pokok dan bunga sesuai perjanjian. Contohnya pinjaman bank, obligasi perusahaan. Dan yang kedua itu pembiayaan melalui ekuitas atau equity financing, yang artinya perusahaan mempengaruhi dana dengan menjual saham kepada investor. Investor menjadi pemilik dan berhak atas dividen serta suara dalam perusahaan. Tidak ada kewajiban membayar kembali seperti hutang, tetapi kepemilikan perusahaan terdilusi. Dan yang ketiga itu ada pembiayaan melalui sewa pembiayaan atau leasing, yang artinya leasing adalah cara perusahaan memperoleh aset, misalnya kendaraan atau mesin, dengan menyewa jangka panjang, dan perusahaan membayar angsuran berkala. Kepemilikan bisa berpindah di akhir masa sewa financing lease atau tetap milik pihak leasing atau operating leasing. Dan yang keempat itu ada pembiayaan piutang atau factoring, yang dimana itu perusahaan mendapatkan dana dengan menjual piutangnya, tagihan pelanggan kepada perusahaan pembiayaan atau faktor. Perusahaan langsung menerima uang tunai tanpa menunggu pelanggan membayar. Yang ada dua jenis. Yang pertama itu with recourse, yang artinya risiko gagal bayar tetap ditanggung perusahaan, dan yang kedua itu with recourse, yang artinya risiko dipindahkan ke perusahaan faktor, dan yang kelima itu ada pembiayaan konsumen, yang artinya konsumen financing. Pembiayaan ini diberikan kepada konsumen akhir untuk membeli barang atau jasa, misalnya kendaraan atau elektronik, secara angsuran. Dalam konteks perusahaan pembiayaan, dana diberikan langsung kepada penjual, dan konsumen membayar cicilan ke perusahaan pembiayaan. Contohnya, kredit motor, kredit mobil, kredit elektronik melalui perusahaan leasing. Kita akan memasuki contoh soal. Yang pertama itu ada penerimaan pembiayaan. Contohnya penerimaan pinjaman dari luar negeri. Nah, pada tanggal 5 April 2024, berdasarkan persetujuan pinjaman dari Lembaga Keuangan Internasional atau LK Internasional, pemerintah Kabupaten Balai menerima pinjaman luar negeri sebesar 250 juta yang langsung masuk ke rekening kas daerah. Nah, maka jurnal yang kita catat untuk LO adalah kas di Kasda bagian debit sebesar 250 juta, utang luar negeri di kredit sebesar 250 juta. Untuk LRA dicatat estimasi perubahan sal sebesar 250 juta di debit dan kreditnya, penerimaan pembiayaan pinjaman luar negeri sebesar 250 juta. Nah, yang kedua itu ada pengeluaran pembiayaan, contohnya pembayaran pokok utang. Nah, pada tanggal 10 Juli 2024, pemerintah Kabupaten Balai melakukan pembayaran pokok utang kepada Bank Nasional sebesar 80 juta menggunakan SP2DLS. Maka jurnalnya adalah, nah, untuk jurnal finansial atau LO, itu dicatat utang dalam negeri Bank Nasional sebesar 80 juta di debit dan kreditnya kas di kas daerah sebesar 80 juta. Nah, untuk jurnal anggaran atau LRA, dicatat pengeluaran pembayaran pokok utang sebesar 80 juta di debit dan kreditnya estimasi perubahan sal sebesar 80 juta.